Pihak kepolisian wilayah Malang, Jawa Timur, pekan lalu telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada artis Della Puspita. Untuk menyelesaikan persoalannya dengan Henry Pasman yang mengaku sebagai ayah kandungnya, Della diminta untuk melakukan tes DNA di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Panggilan kedua itu dilayangkan setelah yang pertama tidak sampai ke alamat karena Della Puspita dan ibunya Ngadminah pindah rumah dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ke Bekasi. Menurut Kepala Subbag Selamat sore pemirsa, kembali saya Ade Herlina menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang mengupas sisi menarik dari kehidupan orang-orang terkenal di tanah air. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang telah disiapkan oleh tim liputan kami. Nah pemirsa, mari kita saksikan dahulu kilasan tayangannya. Jarang sekali Presiden Megawati menerima kunjungan artis dan berbincang santai. Tapi Rabu lalu ia menerima 4 artis sekaligus. Apa komentar para artis itu setelah bertemu Presiden? Polisi sudah melayangkan surat panggilan kepada Della untuk menjalani tes DNA. Maribeth kecewa karena setelah bertahun-tahun tinggal di sini belum bisa menjadi WNI. Padahal ia sudah menyerahkan sejumlah uang kepada seorang perantara untuk mengurus kewarganegaraan Republik Indonesia. Iyeth Bustami digugat oleh Nurham Yahya yang mengklaim sebagai pencipta lirik lagu Laksmana Raja di Laut. Seniman Bangkalis itu menuntut royalti rekaman dan show dari Iyeth. Rabu sore, 4 artis papan atas mewawancari Presiden Megawati di kediamannya Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Simak komentar mereka setelah bertemu dan berbincang dengan putri mendiang Presiden Soekarno itu. Rabu 12 Mei, 4 artis Ahmad Dhani, Agnes Monica, Maudy Kusnaidi dan Samuel Rizal bertemu dengan Presiden Megawati Soekarno Putri di kediamannya Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Keempat artis itu secara bergantian mewawancarai Presiden yang akan dimuat secara berseri di tabloid Mahardika milik Guru Soekarno Putra. Berbagai pertanyaan mereka sampaikan yang dijawab dengan santai oleh wanita nomor 1 di Indonesia itu. Wajah mereka terlihat berseri setelah pertemuan yang berlangsung rileks selama 2 jam itu selesai. Bagaimana perasaan para artis setelah bertemu Ibu Mega? Asik, dan saya nggak pernah diliput sama media ya. Itu kan tadi kan bagus dialog antara presiden dan rakyatnya. Menurut saya tuh harus sering dilakukan. Pertama kali kaget, maksudnya kok tiba-tiba ada begini gitu loh. Ya walaupun pertama kali ya harus santai karena emang obrolan santai, nggak berat. Dia yang nervous kali ngeliat. Enggak lah. Bagi orang awam, seorang presiden tak mudah untuk diajak ngobrol santai. Ia selalu dikelilingi pengawal berpakaian safari, bertubuh tegap, potongan rambut cepak, dan tampang kaku penuh kewaspadaan. Namun Dhani dan Semi punya penilaian lain setelah bertemu dengan kakak kandung Guru Soekarno Putra tersebut. Grogi ya dikit mungkin kali ya, tapi nggak terlalu lah, karena presiden sekarang kan nggak seperti presiden zaman dulu. Presiden sekarang kan kesannya kan nggak terlalu angker lah gitu. Karena sosoknya juga keibuan ya, jadi nggak yang gimana. Cuman mungkin soal soal pakaian apa segala macam itu kan tetap harus sopan. Biar gimana kan kita juga harus menghargai dia sebagai Presiden Republik Indonesia gitu. Dalam wawancara yang diselingi gurau dan tawa, bintang pendatang baru yang tengah naik daun Samuel Rizal menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Presiden Republik Indonesia yang kelima itu. Apa yang ditanyakan oleh pemuda yang akrab disapa Saimi itu? Masalah gembel, macet dan banjir gitu aja. Dalam pertemuan di rumah jabatan presiden itu, Dhani Dewa membawa serta ketiga anaknya. Untuk apa ia mengajak mereka? Ini lagi mengkoleksi anak-anak saya ini berfoto dengan orang-orang top. Sehari sebelumnya, Selasa 11 Mei, 3 artis yaitu Audi, Didi Riyadi dan Tracy Trinita sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Ibu Mega. Sambil menunggu isyarat dari protokol presiden, ketiganya menunggu di rumah kediaman Guru di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Namun mereka batal bertemu karena Ibu Mega masih sibuk dengan tugas kenegaraannya. Bagaimana perasaan para artis, khususnya Audi, yang tidak jadi bertemu dengan presiden? Memang kalau masalah schedule apalagi dengan Ibu Presiden pasti agak susah ya gitu. Apalagi kita diberitahukan juga
belum lama gitu dikasih taunya juga. Pertemuan para artis dengan Ibu Mega terselenggara atas permintaan Guru Soekarno Putra. Akan menerbitkan itu tabloid Mahardika buat remaja. Kita pakai istilah inforia ya, tapi di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya juga gitu. Penyajiannya tuh ringan dan jangan lupa kan ini hiburan gitu. Saya dengan artis-artis itu perlu mengadakan wawancara dengan presiden kita dong gitu. Karena kami ingin membangun suatu suasana yang santai. Dan juga kita melihat seringkali pihak pers itu buat Bu Mega tuh teraniaya ya dengan pemberitaan yang nggak benar atau yang nggak seimbang lah gitu. Lalu misalnya tentang pemerintah atau hasil kinerja pemerintah tuh yang jelek-jeleknya aja. Pemirsa, ikuti terus kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah, ketik CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Bagi Anda yang dapat mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya, akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Saksikan pengumuman pemenang minggu ini pada tayangan Cek dan Cek edisi Selasa minggu depan. Nah pemirsa, kami akan kembali setelah kita beri cek yang satu ini. Meski mengaku belum menerima surat panggilan dari Polwiltabes Malang, Jawa Timur untuk tes DNA atas kasus perselisihannya dengan Henry Pasman, artis Della Puspita mengaku akan memenuhi panggilan tersebut dalam waktu dekat. Pihak kepolisian wilayah Malang, Jawa Timur, pekan lalu telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada artis Della Puspita. Untuk menyelesaikan persoalannya dengan Henry Pasman yang mengaku sebagai ayah kandungnya, Della diminta untuk melakukan tes DNA di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Panggilan kedua itu dilayangkan setelah yang pertama tidak sampai ke alamat karena Della Puspita dan ibunya Ngadminah pindah rumah dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ke Bekasi. Menurut Kepala Subbagian Reskrim Polwil Malang, Jain Sarjana Hukum, kepada media, jika sampai 3 kali surat pemanggilan dikirimkan tidak digubris, Della akan dijemput untuk pemeriksaan DNA. Bagaimana Della Puspita menanggapi soal rencana Polwil Malang yang akan menjemputnya untuk tes DNA? Sebelumnya juga waktu saya dengar berita soal pemanggilan paksa itu, aku sama saya udah sempat menyusun rencana untuk sana gitu loh. Karena kan seperti yang kita udah tahu gitu, seperti saya dan Mas saya udah tahu, sebenarnya masalah tesnya itu nggak perlu terjadi. Saya sama sini ada keputusan akan datang ke Malang untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Apakah benar akan terjadi seperti itu atau enggak, atau hanya rumor atau bagaimana gitu. Saya dan Mas ini masih menyusun waktu yang tepat. Benarkah Della telah dikirimi surat oleh Polwil Malang untuk tes DNA? Aku belum dapat surat panggilan, tapi ya kalaupun nanti ada surat panggilan ya aku datang pasti. Mengapa Della belum juga memenuhi panggilan polisi tersebut? Kayaknya belum pernah dipanggil deh, belum pernah dipanggil. Kalaupun aku pernah dipanggil pasti aku datang gitu loh. Makanya aku juga kaget, biasanya kan sampai panggilan sampai 3 kali baru ada pemanggilan paksa gitu. Tiba-tiba sekarang nggak ada pemanggilan tapi ada berita kalau akan ada pemanggilan paksa kayak gitu. Kalau Della tidak mau tes DNA, apakah itu berarti Della takut dan sekaligus juga mengakui bahwa Henry Pasman adalah ayah kandungnya? Sebenarnya nggak ada yang perlu aku takutkan di sini ya, karena memang sudah jelas gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, ini kan bicara soal hukum. Yang itu dari mereka kan masalah status aku, anak siapa, ayahnya siapa kan gitu. Kalau soal hukumnya udah jelas saya anak ini, ya kenapa harus mencari-cari lagi gitu. Dan saya nggak mau sejarah kehidupan saya dirubah oleh seseorang atau mungkin oleh diri saya sendiri. Beberapa waktu lalu Della pernah menantang untuk melakukan tes DNA. Tapi sekarang mengapa malah terkesan menghindar? Saya nggak pernah bilang untuk tes DNA, untuk menghindari tes DNA juga nggak pernah. Yang pertama kali mengajukan untuk tes DNA kan beliau sendiri. Dan beliau juga bicara kalau beliau sendiri akan memberikan biaya atau segala macam gitu. Kalau ternyata sekarang ujung-ujungnya semua berita itu menyudutkan saya, mereka bilang kalau saya menantang tes DNA, terus kalau saya akan nanggung semua biaya-biayanya, itu bohong, nggak mungkin. Dengan adanya kasus ini, apakah pekerjaan Della menjadi terganggu? Terganggu sekali. Ya, konsentrasi kita. Kalau kerja, kita kan pengennya full konsentrasi ke pekerjaan. Kayak macam sekarang ini, seharusnya saya bisa leha-leha ngapain lagu, kita mesti berpikir saya harus jawab apa sama teman-teman semuanya kan. Penyanyi Maribeth mengaku telah dikecewakan oleh seorang perantara untuk mengurus kewarganegaraan Republik Indonesia.
Padahal ia sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Untuk mengurus supaya ia menjadi WNI, Maribeth telah menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah kepada perantara tersebut.